Peristiwa duka di Kabupaten Bungo, seorang dosen perempuan ditemukan meninggal dunia di perumahan Al-Kausar, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo. Ini adalah hubungannya dengan motif. Pelaku ini membuat rekayasa seakan-akan proses terbunuhnya korban IY itu seakan-akan perampokan, bunuh, kemudian diambil harta bendanya untuk mengaburkan daripada identitas si pelaku tadi. Bisa 20 tahun penjara dan ditambah lagi karena dia ini adalah anggota Polri. Itu kita laksanakan ada 2 proses hukum pidana. Erni Yunita, dosen 37 tahun, ditemukan tewas di rumahnya di perumahan Al-Kausar, Rimbo Tengah. Fakta baru pada Rabu 5 November 2025 mengungkap bahwa pelakunya adalah Waldi, pria 22 tahun, anggota Polri berpangkat Bribda. Menurut Kapolres Bungo AKBP Natalena Eko Cahyono, sebelum kejadian, korban dan pelaku sempat makan malam di kota Muara Bungo dan pulang ke rumah korban sekira pukul 23.30 waktu setempat. Di dalam rumah, keduanya terlibat percekcokan. Dalam kondisi emosi, Waldi menyerang Erni yang sedang berbaring, mencekiknya menggunakan gagang sapu hingga meninggal dunia. Inilah wawancara wartawan Tribun Jambi bersama dengan Kapolres Bungo AKBP Natalena Eko Cahyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di program Saksi Kata Tribun Jambi bersama saya Sopyan. Peristiwa duka di Kabupaten Bungo, seorang dosen perempuan ditemukan meninggal dunia di perumahan Al-Kausar, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo pada Sabtu 1 November 2025 sekitar pukul 12 siang. Hadir bersama saya Bapak Kapolres Bungo AKBP Natalena Eko Cahyono. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Pak Kapolres, bagaimana mengungkap kasus pembunuhan di Kabupaten Bungo sehingga bisa cepat terungkap? Baik, saya langsung ke proses penangkapan ya. Jadi dengan adanya laporan dari masyarakat bahwa ada yang meninggal yaitu almarhum, yaitu otomatis korban atas nama inisial EY, yang pada saat itu kami langsung membentuk tim khusus, terutama dalam hal pengamanan TKP kita sudah lakukan secara cepat. Karena dengan adanya TKP yang masih terjaga, kami bisa melaksanakan olah TKP dengan harapan secepatnya proses ungkap kasus ini bisa kita laksanakan. Kemudian dengan adanya tim khusus, kami bekerja, kami bagi tugas, bagi target, sehingga pada malam hari kita lakukan ketemu semua tim, yang di situ kita sudah mendapatkan beberapa data, yaitu dari nomor handphone korban, kemudian beberapa teman korban, yang di situ salah satunya juga kita kumpulkan juga teman dekat dalam arti pacarnya. Siap. Di situ kami lakukan proses teknis, yang dimana handphone korban dengan terduga pelaku itu yang match yang mana. Kemudian sampai dengan kita temukan terduga pelaku itu merupakan seseorang dari keterangan saksi maupun dari teknis yang tadinya secara teknologi informasi itu kok gondrong gitu. Rambutnya gondrong dari saksi, keterangan saksi warga sekitar perumahan tersebut. Kemudian
kami juga lakukan interogasi kepada salah satu teman, dalam hal ini spesifik adalah pacarnya lah. Siap. Di situ kita jumpai keterangan dari inisial W itu tidak match dengan titik koordinat handphonenya. Jadi mengaku tidak berada di Bungo, kemudian dengan mimik yang sebetulnya sudah gelisah dan tidak kondusif pada saat kita lakukan komunikasi. Dari sini kami langsung menyikapinya dengan membuat surat pemeriksaan saksi kepada Kapolres Tebu. Karena apa? Yang terduga pelaku di saat itu adalah anggota Polri. Dari situ dengan adanya surat pemeriksaan saksi yang sudah diklarifikasi, pagi harinya tim opsional reskrim itu melakukan olah TKP dan yang satunya lagi langsung ke Tebu untuk melakukan lanjutan interogasi. Karena di sini statusnya saksi ya. Dengan demikian dia mengakui, intinya mengakui. Jadi panjang prosesnya, tapi intinya mengakui. Kemudian kita lanjutkan di mana barang-barang seperti mobil, kemudian motor, handphone, dan lain sebagainya itu disimpan. Kemudian karena sudah merasa tidak bisa mengelak, akhirnya ditunjukkanlah satu persatu. Semua barang sekarang kita sudah amankan di Polres Bungo untuk menjadi barang bukti. Kemudian dari sisi saksi, keterangan saksi yang warga sekitarnya juga itu sudah match dengan ciri-ciri daripada pelaku tadi, yang sekarang statusnya sudah tersangka. Ya. Pak Kapolres, ini kan pelaku juga membawa mobil korban ya? Ya. Nah, itu bagaimana cara pelaku membawa mobil korban dan apa tujuan pelaku ini bawa mobil korban ini, Pak Kapolres? Ya, ini adalah hubungannya dengan motif. Pelaku ini membuat rekayasa seakan-akan proses terbunuhnya korban Y itu seakan-akan itu adalah perampokan, ya, dibunuh kemudian diambil harta bendanya untuk mengaburkan daripada identitas si pelaku tadi. Ya. Ada kemungkinan tersangka ini lebih dari satu orang, Pak Kapolres? Untuk itu kami masih melakukan pendalaman dalam penyelidikan, walaupun saat ini masih kita tetapkan masih satu tersangka. Dengan bukti pada siang hari ini kita sudah memerintahkan satu anggota tim opsional reskrim ke rumah sakit Hanafi. Kenapa rumah sakit Hanafi? Karena motor PCX itu ada diparkir di sana. Mungkin dari CCTV itu nanti akan menunjukkan siapa yang membawa motor PCX itu. Karena ada dua barang yang harus dikendarai. Ya. Sudah ada rekaman CCTV-nya, Pak Kapolres? Yang mana? Rekaman yang di rumah sakit. Di rumah sakit ini sedang kita laksanakan. Mungkin ini sudah jadi, akan kita lihat nanti di hasil rekamannya seperti apa. Yang jelas keterangan dari pelaku mobil itu dibawa dan match dengan keterangan saksi yang salah satu warga dari perumahan tersebut memberikan informasi kepada kami bahwa jam 5.30 sampai 40 itu mobil itu keluar
pada hari Jumat pagi, dini hari ya, dini hari. Berarti sekitar kurang lebih ya antara jam 5.30 sampai jam 6. Gitu. Untuk motif sementara masih asmaranisasi Pak Kapolres? Atau masih ada motif lain? Sementara masih motifnya asmara, disertai sakit hati, cemburu, karena berdasarkan keterangan pelaku bahwa si korban ini sudah pacaran lama dan melihat bahwa pelaku ini mempunyai pacar, ya kan, untuk putus tetap ini ya mengata-ngatakan hal-hal yang tidak enak sehingga menimbulkan pelaku ini sakit hati. Nah, jadi terjadilah proses pembunuhan tersebut. Kalau pasal yang diterapkan pasal berapa, Pak Kapolres? Tadi malam kami sudah melakukan gelar perkara dengan adanya keterangan saksi, kemudian bukti-bukti yang kami kumpulkan, termasuk bukti yang lainnya, kita sangkakan di pasal 340 dan atau 338 KUHP, kemudian 365 dan pasal 181 KUHP. Ancaman berapa tahun penjaranya, Pak Kapolres? Kalau kita lihat dari situ bisa 20 tahun penjara dan ditambah lagi karena dia ini adalah anggota Polri. Itu kita laksanakan ada 2 proses hukum pidana, yaitu 1 jelas kena kode etik yang ancamannya PTDH, ya, pemberhentian tidak dengan hormat dari institusi Polri. Kemudian peradilan hukum pidananya umum, itu yang tadi saya sebutkan. Yap. Pak Kapolres, belakangan ini kan banyak kejahatan di Muara Bungo. Ya. Mungkin ada pesan nggak terkait hal kejadian ini? Ya, pesan saya berkoordinasi dengan Forkopimda, jadi masyarakat seluruhnya kami menghimbau agar dibentuk kembali seperti pos kamling. Kemudian bagi perumahan-perumahan yang sifatnya warganya itu ada blok-blok yang ada blok ya, yang perumahan intinya, terutama bagi pengelola perumahan itu mewajibkan ada CCTV di pintu gerbangnya atau pos security. Kemudian setiap RT mungkin ya itu bisa menerapkan aturan tamu 1 kali 24 jam wajib lapor. Jadi bisa diterapkan itu, gunanya untuk apa? Yaitu kita sama-sama saling menjaga ketertiban. Itu ayo kita wujudkan sama-sama. Jadi dengan adanya misalnya 1 kali 24 jam tamu harus lapor, itu sangat membatasi terjadinya hal-hal seperti ini. Apalagi sempat menginap, kemudian itu pun juga bukan pasangan resmi. Nah, itu yang membuat batasan-batasan sehingga tidak terjadi tindak pidana serupa. Siap. Terima kasih Pak Kapolres atas waktunya. Demikian wawancara saya bersama Bapak Kapolres Bungo, AKBP Natalena Eko Cahyono. Kita tunggu perkembangan dari kasus tersebut tentunya di program Saksi Kata Tribun Jambi. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasus ini telah ditetapkan sebagai pembunuhan berencana. Meski muncul isu keterlibatan oknum lain, Kapolres Bungo menegaskan bahwa penyidikan berlangsung transparan dan sesuai prosedur. Karir Bribda Walid Aldiat pun berakhir. Setelah menjalani sidang kode etik Polri lebih dari 12 jam, ia dinyatakan melakukan perbuatan tercela dan dijatuhi sanksi PTDH. Sidang menghadirkan saksi dari Polres Bungo, dokter Rumah Sakit Bayangkara, serta adik korban via video call. Yang mengejutkan, Waldi menerima putusan tersebut tanpa perlawanan.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa kejahatan bisa dilakukan siapa saja. Semoga proses hukum tuntas dan keluarga korban mendapatkan keadilan penuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.